Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah, saya Gita Abdullah akan menjelaskan materi tentang strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah untuk mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 7, sejarah kebudayaan Islam materi kelas 7. Baiklah, sini strategi dakwah Rasulullah. Yang pertama ada dakwah secara rahasia atau dakwah secara sembunyi-sembunyi. Setelah mendapatkan perintah dari Allah melalui wahyu, maka Nabi Muhammad mulai mengatur langkah strategi pengembangan dakwah Islam di kalangan masyarakat Quraisy Mekah. Nabi Muhammad melakukan dakwah syir'i dengan pendekatan personal. Nabi Muhammad melaksanakan dakwah syariah selama 3 tahun. Pertama-tama, Nabi menawarkan Islam kepada orang-orang terdekat, keluarga besar, serta sahabat-sahabat karib beliau. Mereka diajak untuk memeluk Islam. Dalam sejarah Islam dikenal sebagai as-sabiqun awalun atau orang-orang yang pertama paling dahulu dan pertama masuk Islam. Mereka adalah yang pertama Khadijah binti Khuwailid, Ummul Mukminin, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua ada Zaid bin Harithah bin Syarahil. Dan yang ketiga ada Ali bin Abi Thalib, sepupu beliau. Dan yang terakhir ada Abu Bakar As-Siddiq, sahabat paling dekat dengan beliau. Nah, kemudian selanjutnya adik-adik ada dakwah secara terang-terangan. Setelah Nabi melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun, kemudian Nabi melanjutkan dengan dakwah secara terang-terangan. Ketika perintah dakwah terang-terangan turun, Nabi Muhammad mengundang Bani Hashim dan beberapa orang Bani Al-Muttalib bin Al-Manaf. Nabi menyuruh kepada kaumnya menyembah dan berserah diri kepada Allah. Namun semua kerabatnya menentang Rasulullah, hanya Abu Thaliblah yang tidak menentang. Dia tidak masuk Islam, tetapi dia mendukung dakwah Nabi Muhammad dan melindungi dari gangguan kafir Quraisy. Dan selanjutnya setelah Nabi merasa yakin terhadap hubungan dan janji Abu Thalib untuk melindungi dalam menyampaikan wahyu Allah, beliau berdiri di atas Safa lalu berseru, "Wahai semua orang!" Maka semua orang berkumpul memenuhi seruan beliau. Lalu beliau mengajak mereka kepada tauhid dan iman kepada risalah beliau serta iman kepada hari akhirat. Dari yang hadir di situ, Abu Lahab akan bicara, "Celakalah engkau untuk selama-lamanya. Untuk inikah engkau mengumpulkan kami?" Lalu turunlah surah Al-Lahab. Kemudian yang ketiga, hijrah ke Habsyi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tahun kelima kenabian hijrahlah memerintahkan kaum muslimin agar hijrah ke Habasyah karena Raja Habasyah Asima An-Najasyi adalah seorang raja yang adil. Maka bulan Rajab kelompok pertama terdiri dari 12 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Pemimpinnya Utsman bin Affan yang hijrah bersama istrinya 2 kali, Ruqayyah kembali bersama Sayyidah Ruqayyah, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hijrahnya ke Habasyah terjadi suaminya Utsman bin Affan bergabung dengan kelompok hijrah kedua. Kafir Quraisy khawatir akibat dari hijrah Habasyah. Mereka takut Islam menyebar luas ke Mekah dan nantinya mereka akan mendapat bantuan dan pertolongan dari luar Mekah. Akhirnya kafir Quraisy mengirim 2 orang utusan cerdas, yaitu Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Ammar bin As bin Walid As-Sami. Mereka pun mengumpulkan hadiah-hadiah yang akan dibawa keduanya untuk An-Najasyi. Mereka ingin merusak hubungan baik antara An-Najasyi dan orang-orang yang hijrah.
Kemudian yang keempat ada hijrah ke Taif. Pada tahun ke-10 kenabian, Nabi Muhammad kehilangan dua orang yang dicintainya, yaitu Siti Khadijah, istrinya yang selalu bersamanya dalam menyebarkan Islam, dan Abu Talib, pamannya yang selalu melindungi dan membelanya dari ancaman kafir Quraisy. Tahun tersebut dinamai tahun kesedihan. Ada beberapa alasan Nabi Muhammad memilih Taif, antara lain Taif merupakan kota kedua setelah Mekah. Kemudian yang kedua, di Taif ada Bani Sakif, salah satu suku Arab yang paling kuat. Jika mereka memeluk Islam, maka akan menjadi kekuatan besar yang mendukung dakwah Nabi. Dan yang ketiga, jarak Taif tidak jauh dari Mekah, sehingga orang Islam dapat membantu menyebarkan Islam di Taif dan di Mekah. Nabi Muhammad SAW berharap dakwanya diterima oleh masyarakat Taif, akan tetapi harapan itu tidak menjadi kenyataan karena mereka tidak mau memberikan perlindungan dan bantuan apapun kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka menolak membantu Nabi Muhammad karena mereka menghindari perselisihan dengan masyarakat Mekah. Selain itu, mereka telah terhasut oleh pengaruh Abu Jahal, para pembesar kafir Quraisy, yang memberitakan bahwa apa yang diajarkan Muhammad adalah kebohongan besar dan akan menyesatkan bangsa Arab. Kemudian yang kelima adalah perjanjian Aqabah. Pada tahun ke-12 kenabian bertepatan dengan tahun 621 Masehi, Nabi Muhammad SAW menemui rombongan haji dari Yastrib. Rombongan haji tersebut berjumlah sekitar 12 orang. Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwanya. Dakwah Nabi mendapat sambutan yang baik sehingga mereka menyatakan keislaman di hadapan Nabi Muhammad SAW. Mereka melakukan baiat kepada Nabi di salah satu bukit di kota Mekah, yaitu Bukit Aqabah. Isi perjanjian Aqabah yang pertama, satu, mereka menyatakan setia kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, mereka menyatakan rela berkorban harta dan jiwa. Kemudian yang ketiga, mereka bersedia ikut menyebarkan ajaran Islam yang dianutnya. Dan yang keempat, mereka menyatakan tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, mereka menyatakan tidak akan membunuh. Dan yang keenam, mereka menyatakan tidak akan melakukan kecurangan dan kedustaan. Itulah isi perjanjian Aqabah yang pertama. Nah, kemudian adapun isi perjanjian Aqabah yang kedua. Yang pertama, penduduk Yastrib siap dan bersedia melindungi Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, penduduk Yastrib ikut berjuang dalam membela Islam dengan harta dan jiwa. Dan yang ketiga, penduduk Yastrib ikut berusaha memajukan agama Islam dan menyiarkan kepada sanak saudara mereka. Dan yang terakhir, penduduk Yastrib siap menerima segala risiko dan tantangan. Demikianlah pemaparan materi tentang strategi dakwah Rasulullah di Mekah. Semoga Abu Taliblah yang tidak menentang. Dia tidak masuk Islam, tetapi dia mendukung dakwah Nabi Muhammad dan melindungi dari gangguan kafir Quraisy. Dan selanjutnya, setelah Nabi merasa yakin terhadap hubungan dan janji Abu Talib untuk melindungi dalam menyampaikan wahyu Allah, beliau berdiri di atas Safa lalu berseru, "Wahai semua orang!" Maka semua orang berkumpul memenuhi seruan beliau. Lalu beliau mengajak mereka kepada tauhid dan iman kepada risalah beliau serta iman kepada hari akhirat. Dari yang hadir di situ, Abu Lahab angkat bicara, "Celakalah engkau untuk selama-lamanya. Untuk inikah engkau mengumpulkan kami?" Lalu turunlah surah Al-Lahab. Kemudian yang ketiga, hijrah ke Habsyi. Nabi Muhammad SAW tahun kelima kenabian hijrahlah memerintahkan kaum muslimin agar hijrah ke
Habasya, karena Raja Habasya Asima An-Najasyi adalah seorang raja yang adil, maka bulan Rajab kelompok pertama terdiri dari 12 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Pemimpinnya Utsman bin Affan yang hijrah bersama istrinya 2 kali, Ruqayyah kembali bersama Sayyidah Ruqayyah, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hijrahnya ke Habasyah terjadi suaminya Utsman bin Affan bergabung dengan kelompok hijrah kedua. Kafir Quraisy khawatir akibat dari hijrah Habasyah. Mereka takut Islam menyebar luas ke Mekah dan nantinya mereka akan mendapat bantuan dan pertolongan dari luar Mekah. Akhirnya Kafir Quraisy mengirim 2 orang utusan cerdas, yaitu Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Ammar bin As bin Walid As-Sami. Mereka pun mengumpulkan hadiah-hadiah yang akan dibawa keduanya untuk An-Najasyi. Mereka ingin merusak hubungan baik antara An-Najasyi dan orang-orang yang hijrah. Kemudian yang keempat ada hijrah ke Taif. Pada tahun ke-10 kenabian, Nabi Muhammad kehilangan 2 orang yang dicintainya, yaitu Siti Khadijah, istrinya yang selalu bersamanya dalam menyebarkan Islam, dan Abu Talib, pamannya yang selalu melindungi dan membelanya dari ancaman kafir Quraisy. Tahun tersebut dinamai tahun kesedihan. Ada beberapa alasan Nabi Muhammad memilih Taif, antara lain Taif merupakan kota kedua setelah Mekah. Kemudian yang kedua, di Taif ada Bani Sakif, salah satu suku Arab yang paling kuat. Jika mereka memeluk Islam, maka akan menjadi kekuatan besar yang mendukung dakwah Nabi. Dan yang ketiga, jarak Taif tidak jauh dari Mekah, sehingga orang Islam dapat membantu menyebarkan Islam di Taif dan di Mekah. Nabi Muhammad SAW berharap dakwanya diterima oleh masyarakat Taif, akan tetapi harapan itu tidak menjadi kenyataan karena mereka tidak mau memberikan perlindungan dan bantuan apapun kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka menolak membantu Nabi Muhammad karena mereka menghindari perselisihan dengan masyarakat Mekah. Selain itu, mereka telah terhasut oleh pengaruh Abu Jahal, para pembesar kafir Quraisy, yang memberitakan bahwa apa yang diajarkan Muhammad adalah kebohongan besar dan akan menyesatkan bangsa Arab. Kemudian yang kelima adalah perjanjian Aqabah. Pada tahun ke-12 kenabian bertepatan dengan tahun 621 Masehi, Nabi Muhammad SAW menemui rombongan haji dari Yastrib. Rombongan haji tersebut berjumlah sekitar 12 orang. Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwanya. Dakwah Nabi mendapat sambutan yang baik sehingga mereka menyatakan keislaman di hadapan Nabi Muhammad SAW. Mereka melakukan baiat kepada Nabi di salah satu bukit di kota Mekah, yaitu Bukit Aqabah. Isi perjanjian Aqabah yang pertama, satu, mereka menyatakan setia kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, mereka menyatakan rela berkorban harta dan jiwa. Kemudian yang ketiga, mereka bersedia ikut menyebarkan ajaran Islam yang dianutnya. Dan yang keempat, mereka menyatakan tidak akan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, mereka menyatakan tidak akan membunuh. Dan yang keenam, mereka menyatakan tidak akan melakukan kecurangan dan kedustaan. Itulah isi perjanjian Aqabah yang pertama. Nah, kemudian adapun isi perjanjian Aqabah yang kedua. Yang pertama, penduduk Yastrib siap dan bersedia melindungi Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, penduduk Yastrib ikut berjuang dalam membela Islam dengan harta dan jiwa. Dan yang ketiga, penduduk Yastrib ikut berusaha memajukan agama Islam dan menyiarkan kepada sanak saudara mereka. Dan yang terakhir, penduduk Yastrib siap menerima segala risiko dan tantangan. Demikianlah pemaparan materi tentang strategi dakwah Rasulullah di Mekah. Semoga
apa yang disampaikan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.